rasa nilai Ting beta pun gandong Dong apa kabar Selamat apa kabar Hati rasa susah sabar Halo Sobat Bahari, tahu nggak sih, Laut Maluku itu bukan cuma laut yang indah dan luas, tetapi Laut Maluku termasuk salah satu laut terdalam di Indonesia, bahkan punya gunung berapi bawah laut yang masih aktif sampai sekarang loh. Wah, benar sekali tuh Kak Nabil. Nah, selain itu, Laut Maluku juga mempunyai banyak pulau besar dan pulau kecil yang membuat keanekaragaman hayati yang luar biasa. Mulai dari berbagai jenis macam hewan yang hidup di laut, berbagai jenis macam ikan, serta terumbu karang yang menjadi rumah bagi makhluk laut. Betul banget Afifah, gak cuma itu, Laut Maluku sendiri menjadi jalur migrasi bagi ikan seperti ikan paus, ikan lumba-lumba, dan ikan besar lainnya. Yang buktiin kalau Laut Maluku kita merupakan laut yang hidup dan punya banyak cerita yang siap untuk kita dengarkan dalam Laut Maluku bercerita, Talk and Care for Our Sea. Bersama aku Nabil Dan aku Hafifah yang siap nemenin kamu beberapa menit kemudian untuk makin cinta sama laut kita dengan mendengarkan cerita-cerita inspiratif dari pejuang Laut Maluku. Di mana ombak bukan cuma riuh di pantai, tapi punya cerita yang siap untuk kita bahas bareng-bareng. Nah, Sobat Bahari, tahu nggak sih kita lagi di mana? Kita lagi ada di Pantai Mandalise yang terletak di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pantai ini dikenal dengan kegiatan aksi bersih pesisir dan penanaman mangrove yang pernah dilakukan di sini. Dalam episode Riuh Ombak Cerita Lautku, kali ini kita akan ngajak Sobat Bahari untuk ngobrol sama salah satu komunitas pecinta Laut Maluku, yaitu Molucas Coastal Care. Molucas Coastal Care yang lahir dari keprihatinan terhadap krisis lingkungan di pesisir Maluku, khususnya masalah sampah yang mengancam kehidupan laut, serta kerusakan terumbu karang, lamun, dan hutan mangrove. Sebagai sebuah organisasi yang penuh semangat dan inovasi, Molucas Coastal Care aktif mengajak masyarakat lokal, terutama generasi muda, untuk terlibat melalui edukasi lingkungan, aksi bersih pantai, serta pelatihan tentang pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Mereka bahkan membangun rumah belajar di beberapa pulau untuk memberikan pengetahuan kelautan dan teknologi kepada anak-anak dan pelajar di kawasan pesisir. Baik, pada episode Riuh Ombak Cerita Lautku, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang dengan seorang relawan dari komunitas yang didirikan oleh pemuda Maluku yang bertujuan dan berkomitmen untuk menjaga dan mengelola ekosistem pesisir dan laut, yaitu komunitas Molucas Coastal Care. Halo Kak, terima kasih banyak udah join bareng kita di Laut Maluku Bercerita. Salam kenal Kak Stefani. Salam kenal Nabil dan Hafifah. Kakak Iya. Teria. Terima kasih banyak Kak udah mau join bareng kita buat bagi pengalaman seru nih tentang Molucas. Iya. Dan pengalaman kakak selama di laut. Mungkin teman-teman di rumah pengen tahu nih, apa sih itu Molucas Coastal Care? Ada nggak misi atau tujuannya dari Molucas Coastal Care ini? Iya, kalau Kakak Teria, biasa nama panjang Stefani Teria. Ya. Saya panggil Kakak Teria di MCC atau Molucas Coastal Care. Bahasa Ambonnya itu Kalesang Pesisir Maluku. Jadi MCC dari tahun 2017 sebagai komunitas, terus dengan anak-anak muda yang ada di kampus, terus kita bikin satu kelompok untuk aksi bersih. Kemudian tahun 2020 itu jadi legal, notaris, jadi berbadan hukum lembaga swadaya masyarakat Molucas Coastal Care. Visi dan misi itu sebenarnya MCC punya simbol itu, bukan simbol ya, moto itu edukasi anak-anak dan selamatkan lingkungan. Selama 7 tahun lebih memang fokus untuk edukasi juga penyelamatan ekosistem pesisir di laut, pulau-pulau kecil, dan juga bagi anak muda, kampanye lingkungan,
bagi masyarakat nelayan dan masyarakat yang ada yang di wilayah pesisir. Gitu. Oh, keren Tuh, banget. sahabat Molucco Bahari, ternyata di Maluku sendiri punya komunitas keren ini dari Molucas Castle Care. Baik, keren banget ya Kak dari visi misi dari Molucas Castle Care ini. Coastal Care. Coastal Care ya Iya. Kak. Oke, baik. Nah Kakak mungkin secara pribadi nih Kak, apa sih yang bikin Kakak tuh terus semangat dan sampai sekarang tuh aktif di Molucas Coastal Care ini? Mungkin ada pengalaman dari Kakak yang bisa Kakak bagi kepada kita? Ya, sebenarnya kalau di Maluku banyak orang cuma ingin jadi PNS misalnya. Tapi sebenarnya ada kegiatan lain yang juga bisa menghidupi ketemu punya kehidupan hari-hari. Salah satunya dengan membuat pekerjaan sendiri atau company sendiri atau PT sendiri atau NGO sendiri supaya bisa jadi bos untuk diri sendiri dan bisa mempekerjakan banyak orang. Dan bisa Latar- buka Lapangan pekerjaan, juga iya buat- betul. Dan MCC itu kenapa sampai yang tadi ada tanyakan masih konsisten sampai sekarang? Karena visinya itu memang untuk menjaga lingkungan, juga bisa membuka lapangan pekerjaan, punya link banyak dengan donasi-donasi dari luar, dan itu sebenarnya yang paling utama adalah edukasi. Itu yang paling utama sih di MCC. Oke, baik. Nabil, lanjutnya. Nah, Sobat Bahari itu tadi yang udah bisa sampaikan. Mungkin kita udah pernah nih scroll Instagram atau TikTok dari Molucas Castle Care. Kita pengen tahu nih kegiatannya apa aja sih dari Molucas Castle Care ini. Nah, mungkin dari Sobat Bahari, kalau misalkan ngecek Instagram Molucas Castle Care, ada di Instagram, di website, dan di TikTok. Mungkin bisa lihat nih kegiatan-kegiatannya. Nah, lebih spesifik mungkin Kakak bisa jelasin kegiatannya apa aja sih dari Molucas Castle Care ini, terus di mana aja kegiatannya. Kalau MCC punya kegiatan itu ada banyak Kakak Nabil, ada tanam pohon, bagi pohon, kampanye lingkungan, aksi bersih laut, penampingan masyarakat, kampanye lingkungan, rumah belajar. Memang banyak, makanya ada beberapa volunteer. Tapi area kerja di Pulau Ambon dan Banda Neira. Jadi kalau di Banda sudah mau 7 tahun lebih, ada rumah belajar di sana. Terus di Ambon ada di Talake, dekat kampus UKIM, ya itu juga ada rumah belajar. Dan biasa Kakak Tera dan teman-teman juga kasih edukasi tentang art. Ini contoh salah satu hasil karya dari project MCC namanya Moluccan Color. Itu kita ke sekolah-sekolah, terus anak-anak dikasih edukasi lingkungan, tapi juga mereka melukis, dan ini hasil karyanya. Luar Gitu. biasa. Selain terjun di dunia laut, MCC juga ternyata terjun di dunia anak-anak, Iya. dimana bisa bikin mereka punya pancing kreasi mereka, pancing edukasi buat mereka. Betul. Luar biasa sekali dari MCC ini. Nah Kak, kira-kira tuh ada nggak Kak pengalaman paling menantang yang selama ini Kakak alami, dan apa solusi yang Kakak lakukan bersama tim untuk meminimalisir tantangan tersebut? Tantangan kalau kerja di pulau-pulau kecil pastinya, karena harus melewati ombak. Ya, kalau musim timur berarti ombak kencang, tinggi, besar semuanya. Apalagi di Banda misalnya, kalau ke pulau-pulau kecil di Pulau Run, tantangan di cuaca. Kemudian kalau di masyarakat pasti ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Tapi bagaimana MCC bisa membuktikan itu, bahwa edukasi bisa bisa mengumpulkan banyak ketertarikan dari masyarakat untuk bisa teredukasi. Jadi memang tantangan itu pasti di dunia pekerjaan itu pasti semua ada. Tapi yang paling penting adalah kita punya teman kerja yang satu hati, juga bisa saling support. Itu yang paling penting. Jadi ketika ada masalah dari eksternal, dari luar, kita punya teman internal itu sangat kuat. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya ke depan cari kerja, juga harus lihat teman-teman yang punya satu visi dan misi. Apalagi kalau bikin perusahaan sendiri atau pekerjaan sendiri, kayak gitu. Oke, baik Kak. Nah, selanjutnya Ya, Nabil. visi dan misi dan tujuan yang sama. Nah, kalau bicara soal edukasi nih Kak, Ya. ada nggak sih edukasi buat kayak kita ini anak muda, buat kita bisa punya dampak bagus buat laut atau buat kegiatan yang mirip dengan MCC ini?
Sebenarnya kalau adik-adik, apalagi di bagian publikasi, itu sebenarnya peran yang sangat penting. Karena bisa mempublikasikan tentang misalnya sampah yang ada di pesisir. Itu bisa jadi media edukasi. Atau orang yang tidak pakai helm di jalan, naik motor, itu jadi media edukasi. Atau orang yang atau jalan yang rusak, bisa dipublikasikan, butuh perhatian dari pemerintah. Atau isu perdamaian, itu sebenarnya juga bisa jadi media kampanye. Dan sebenarnya sekarang Maluku sangat membutuhkan anak-anak muda untuk bisa bergerak. Kalau cuma MCC sendiri berarti tidak akan selesai, dia punya permasalahan yang ada di Maluku. Jadi mesti setiap saat harus regenerasi. Sebenarnya banyak orang pikir apa yang bisa beta lakukan di luar negeri atau di Jakarta, atau beta mau keluar dari Maluku. Tapi ternyata Maluku juga membutuhkan anak-anak muda. Kalau semua yang terbaik misalnya keluar, misalnya Nabil dan ada nama seperti Afifah keluar, terus tidak ada yang bisa lihat Maluku, ya sedih toh. Dan Maluku tidak akan berkembang. Jadi apa yang bisa dilakukan, kembali ke pribadi, apa punya talenta, apa yang mau dilakukan, bisa balikan itu kepada Maluku. Untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk masyarakat luas, untuk pemerintah, perlu kolaborasi. Oke, baik. Gitu. Nah Kak, mungkin untuk sahabat Bahari di rumah nih, yang ingin peduli sama laut, tapi mungkin mereka belum tahu gimana cara mulainya. Mungkin ada tips nggak dari kakak? Yes, tips yang paling sederhana dan sangat-sangat sederhana. Semua suka makan ikan toh? Suka. Jadi kalau mau makan ikan, tapi misalnya berpikir, kalau satu saat tidak bisa dapat ikan lagi karena sampah di laut, Betul. ya berarti itu kan mulai dari kesadaran, seperti men-tracking. Ini asal mula ikan dari mana? Dari laut kan? Oh berarti kita harus menjaga laut. Tapi ikan tinggalnya di mana? Di terumbu karang. Oh berarti kita harus jaga terumbu karang. Terumbu karang adanya di mana? Dekat pesisir pantai. Oh berarti kita harus jaga pesisir pantai. Orang berenang, makan, minum, buang sampah semua di laut. Sebenarnya harus ada benang merah, jadi semua juga bisa turut untuk berkontribusi dalam menjaga ketemu punya laut, ikan, supaya ketemu makan ikan segar. Jangan satu saat nanti ketemu makan ikan yang penuh dengan plastik di dalam ikan. Mungkin sekarang pikir belum kelihatan, tapi sebenarnya sudah masuk di dalam ketemu punya perut dan bahaya tuh untuk kesehatan. Oke, baik Kak. Lalu selanjutnya? Ya, kita jadi penasaran nih Kak. Mungkin sobat baru juga penasaran, ada nggak sih dukungan dari dari pemerintah atau orang-orang di sini di Maluku ini yang mendukung Molucas Cafe Care ini? Kalau mendukung ada banyak. Mungkin dari awal pasti kalau mulai start untuk bikin NGO itu belum terlalu terlihat, tapi lama-kelamaan kumpulkan portofolio, terus publikasi, dan ini juga salah satu publikasi, misalnya nanti posting di media sosial, di media massa, radio, televisi, online, itu juga jadi portofolio, dan orang akan lihat, oh portofolio bagus, kita tidak perlu cari, nanti orang yang akan lihat sendiri karena publikasi yang kuat. MCC juga bekerja sama dengan pemerintah, harus, karena setiap kegiatan juga harus dilaporkan. Kalau ini ada bikin aksi bersih di sini, atau ada kasih capacity building di desa ini, negeri ini, ya itu harus tetap disampaikan kepada pemerintah. Itu juga membantu program pemerintah. Kemudian dengan NGO dari luar, dari nasional, dari Jakarta atau dari Bali, kemudian dari internasional, itu juga ada. Support itu bisa datang dari mana saja, yang penting yang seperti tadi ada punya pertanyaan, apakah konsisten atau tidak, dan punya tim yang kuat gitu. Jadi support, ada banyak support ya. Terus Kak, mungkin dalam kegiatan transplantasi terumbu karang ini yang sering kita lihat di Instagram dan TikTok, itu kira-kira kegiatannya di mana aja sih, dan udah punya dampak apa nih sejauh ini nih? Sebenarnya sisi tanam terumbu karang itu sudah beberapa tahun yang lalu. Itu angkat sampah di karang, misalnya di Laha, terus ada pernah tanam di Pulau Pombo, kerjasama dengan Angkatan Laut, terus di Banda juga sudah pernah transplantasi. Dampaknya otomatis ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh. Tapi untuk dampak edukasinya itu tetap ada, karena kalau edukasi tidak bisa lihat 1-2 tahun dia sudah jadi atau belum, harus memang konsisten untuk kasih edukasi.
Itu sih. Oh iya. Oke, mungkin terakhir nih, dari kakak sendiri punya nggak harapan atau tips buat sobat bahari yang di rumah? Harapan. Iya, harapan bagi kita Iya, atau semua. untuk generasi Maluku Iya. agar laut kita tetap terjaga. Iya, sebenarnya kita punya waktu itu sangat singkat di dunia ini. Jadi pergunakan waktu sebaik mungkin dengan keluarga, tapi juga dengan lingkungan, karena kita punya bumi ini salah satunya tempat tinggal dan kita cuma sementara. Nanti kalau suatu saat di surga atau di akhirat Tuhan tanya, sudah bikin apa untuk bumi? Sudah jaga bumi atau belum? Karena itu juga akan ada sidangnya. Ditanyakan ini selama di bumi, habis isap rokok, buang puntung rokok, habis gula-gula buang di laut, buang di sembarang tempat, itu akan dipertanggungjawabkan, akan diadili. Jadi untuk anak muda harus bisa merubah cara berpikir supaya kita jadi sahabat dari bumi, bukan kita jadi penjahat untuk bumi. Karena kita punya rumah sendiri, kalau taruh sampah di depan rumah sampai full pasti kan terganggu. Nah, karena sekarang ini kita punya TPS di tempat pembuangan sementara itu kan sudah full dan over capacity. Jadi harus bisa juga berpikir untuk mengurai memisahkan sampah plastik dan makanan dari rumah. Memang tidak gampang, tapi mesti coba karena negara maju Eropa juga mulai dari mencoba. Jadi kalau Indonesia negara berkembang, di Maluku juga harus bisa, karena kita punya pulau-pulau kecil, harusnya bisa cepat untuk menyelesaikan persoalan sampah. Terus yang paling penting jaga laut dan sopan dengan ketumpunya bumi. Begitu. Tuh sobat bahari, jadi kedepannya yang lagi pengen mulai mungkin boleh coba dengan mengurangi sampah, jangan dulu buang sampah, buanglah sampah ke tempatnya. Terus kita peduli sama lingkungan kita juga, bukan cuma di darat ataupun di laut, karena kehidupan di laut ada banyak sekali makhluk hidup, bahkan juga tempat di mana masyarakat kita untuk mencari nafkah. Ya, mungkin begitu dulu Kak. Terima kasih banyak udah bagi pengalaman kita di Laut Maluku bercerita. Nah, terima kasih, kita jadi banyak dapat pelajaran nih dari pengalaman dari Molucas Castle Care ini. Kita udah kasih tahu ke sobat bahari nih kalau ternyata di Maluku udah punya komunitas namanya Molucas Castle Care. Salam kenal dari Molucas Castle Care untuk sobat bahari yang di rumah dalam Laut Maluku bercerita. Nah, jadi tadi kita udah ngobrol sambil cerita bareng Kak Stefani dari Molucas Castle Care. Nah, kita dan sobat bahari di rumah jadi tahu nih betapa pentingnya peran semua orang untuk menjaga Laut Maluku. Betul banget, dimana Laut Maluku bukan cuma sumber keindahan, tapi juga merupakan penyokong kehidupan bagi masyarakat kita dan rumah bagi makhluk hidup yang ada di bawah laut sana. Betul sekali. Sebelum kami mau menikmati suasana pantai yang indah dan bersih ini, kami mengucapkan terima kasih kepada sobat bahari di rumah yang sudah menemani kami sampai sekarang. See you on the next episode with Laut Maluku bercerita. Panggil beta nama Chico alias kakak Sanilai. Beng beta punggando, dong apa kabar? Selamat apa kabar, hati rasa susah sabar. Panggil beta nama Chico alias kakak Sanilai. Beng beta punggando, dong apa kabar? Selamat apa kabar, hati rasa susah sabar.